Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2790 Kaisar Manusia kembali. Video ini video terakhir dalam cerita Lee Figi dan wanita desa yang tak tertandingi. Hotel King Long, Lee Fugui berdiri sendirian di dekat jendela, memandangi kota kabupaten yang hancur di luar. Yang memenuhi pikirannya hanyalah adegan dirinya, Hua Duo, dan Yu Zhen bersama sebelumnya. Tentu, selain kedua wanita ini, ada juga dua pria tua, San Xing dan San Chun, dan beberapa hal menarik yang telah dilakukannya bersama mereka. Tepat saat itu, saya tidak ingin ada orang yang mengetuk pintu. Lee Fugui tahu siapa pengunjung itu, dan dia berbisik, "Masuk." Pintunya terbuka, saudari Ming perlahan datang dari belakang Lee Fugui. Ia merendahkan suaranya dan berbisik kepada Lee Fugui, "Fugui, kau baik-baik saja?" Lee Fugui memaksakan senyum pahit. Meskipun ia berusaha keras untuk tidak menangis, saat ia berbalik, air mata masih mengalir dari matanya. Saudari Ming, Duo, Lee Fugui belum selesai berbicara. Suster Ming tiba-tiba membuka tangannya dan memeluk Lee Fugui. Saat keduanya berpelukan, Lee Fugui mulai menangis keras. Suster Ming juga ikut menangis. Ia menepuk punggung Lee Fugui dengan lembut dan berbisik, "Fugui, jangan menangis. Apa kau lupa, kau sekarang kaisar manusia? Sebagai kaisar manusia, bagaimana mungkin kau menangis untuk seorang wanita? Lagi pula, Duo dan Yu Zhen, meskipun mereka sudah mati, kau sudah membalaskan dendam mereka." Lee Fugui tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia baru saja membiarkan Suster Ming pergi. "Kakak Ming, keluarlah dulu. Aku ingin sendiri sebentar." Suster Ming menatap lurus ke mata Lee Fugui dan menggenggam tangannya erat-erat. "Fugui, istirahatlah. Sekarang serahkan sisanya pada kami. Sebelum datang ke sini, aku sudah menyampaikan kabar baik kemenangan kita atas ras iblis kepada pemimpin lama. Pemimpin lama berpesan agar aku menyampaikan kepadamu bahwa ia akan memberikan penghormatan tertinggi kepada Duo, Yu Zhen, dan kedua pemimpin sekte, San Xing San Chun." Lee Fugui jelas tidak tertarik dengan hal ini. Dia berbalik dan berjalan ke jendela lagi. "Saudari Ming, pergilah dan beritahu pemimpin lama bahwa aku akan tinggal di desa Xiaoxi selamanya. Katakan padanya untuk meneruskannya. Anggap saja aku, Lee Fugui, telah lenyap sepenuhnya dari dunia ini dalam pertempuran ini." Saudari Ming memahami pikiran Lee Fugui. Ia menyeka air matanya dan berbisik, "Fugui, aku akan mendengarkanmu kali ini." Setelah meninggalkan kata-kata ini, saudari Ming menatap punggung Lee Fugui dengan penuh kasih sayang. Setelah hening sejenak, ia berbalik dan berjalan keluar pintu. Tunggu sampai Suster Ming keluar, pertahanan Lee Fugui kembali jebol. Dia berbalik dan pergi ke tempat tidur, berbaring, menutup matanya dan kembali terpuruk dalam kesedihan yang tak berujung. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ketika Lee Fugui membuka matanya, dia tidak menyangka akan menemukan dirinya di alam rahasia Qian Kun lagi. Berbaring di tanah, dia melihat sekeliling dan melihat Hua Su berjongkok di depannya, tersenyum bodoh. Begitu melihat Hua Su, tubuh Lee Fugui menggigil. Ia segera berdiri dan meraih pergelangan tangan Hua Su. "Sungguh tidak baik, kau sangat tidak baik, kau memintaku untuk melawan iblis, dan aku menurutimu. Kau mengajariku mata langit dan bumi serta seni mendalam 89. Aku berterima kasih padamu. Tetapi mengapa kau tidak bisa memberiku roh kaisar manusia dan pedang kaisar manusia lebih cepat?" Hua Su perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum,
Ada apa? Aku membiarkanmu berubah menjadi kaisar manusia dan menjadi penguasa dunia manusia, dan sekarang kau menyalahkanku. Li Fugui mengikuti Huasu dari dekat, menyalahkanmu. Kau harus memberiku kompensasi dengan Hua Duo dan Nona Yuzen. Huasu berbalik, melirik Li Fugui, dan berkata sambil tersenyum tipis, hanya Yuzen dan Hua Duo. Kau sudah menjadi kaisar, tapi aku tak menyangka kau masih lebih mementingkan wanita daripada teman. Li Fugui juga mengerti maksud Huasu. Ia membalas, jangan bicara omong kosong. Kedua pemimpin sekte, San Xing dan San Chun, sudah tua. Bahkan jika mereka berkorban demi umat manusia, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Selain itu, setelah mereka pergi, aku akan mengurus dua sekte utama mereka dan membiarkan mereka makmur selama 1000 tahun. Tapi Duo dan Yuzen masih sangat muda. Dan mereka berdua berjanji padaku sebelumnya bahwa mereka akan melahirkan anak-anakku. Kau wanita tua yang kejam. Kau sebenarnya, sebelum Li Fugui bisa menyelesaikan kata-katanya, Huasu tiba-tiba mengulurkan tangannya, seolah-olah hendak menamparnya. Li Fugui tidak menghindar, malah menjulurkan wajahnya. Pukul aku, kemari dan pukul aku. Pokoknya, karena aku bertemu denganmu lagi kali ini, jika kau tidak mengembalikan Duo dan Yuzen kepadaku, aku akan. Kata-katanya belum selesai. Tanpa diduga, dari dalam bunga-bunga di hadapannya, tawa tiga dewa murni tiba-tiba terdengar. Hahaha. Adik kecil, kau masih berani mengatakan permaisuri Huasu tidak baik. Menurutku, kaulah yang paling tidak baik. San Chun lalu angkat bicara, benar sekali, dasar bajingan. Kamilah yang pertama kali maju dan melawan Raja Iblis untukmu. Sekarang kau mengejar permaisuri Huasu untuk mendapatkan kembali putri kesayanganmu, dan kau bilang kami pantas mati. Kalau kami tahu ini akan terjadi, kenapa kami harus mengikutimu? Li Fugui jelas tercengang. Dia melebarkan matanya dan melihat ke arah depannya. Ketika dia melihat San Xing dan San Chun berjalan ke arahnya dengan senyum di wajah mereka. Li Fugui tersipu tanpa sadar dan berkata dengan canggung, "Dua orang tua, kalian benar-benar datang ke sini." Haha, maafkan aku, tapi apa yang baru saja kukatakan juga benar. Kalian berdua sudah hidup lebih dari 100 tahun. Bukankah ada pepatah lama di dunia manusia yang berbunyi, kalau yang kedua tidak mati, dia pencuri. Apa kalian masih berniat jadi dua pencuri tua? San Xing dan San Chun juga tidak marah. Kedua pria itu melangkah maju dan berdiri di depan Li Fugui. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. San Xing tertawa dan memarahi. Jika kami pencuri tua, maka kamu pencuri kecil. San Chun menambahkan, pencuri bunga kecil. Li Fugui tidak berminat mengobrol dengan kedua lelaki tua itu sekarang. Dia tahu bahwa karena San Chun dan San Xing ada di sini, Hua Duo dan Yuzen pasti juga ada di sini. Selain bersemangat, Li Fugui buru-buru berteriak, Duo, Yuzen, kalian berdua, berhenti bersembunyi dan cepat keluar. Huasu berkata sambil tersenyum, Nona Duo, Yuzen, kalian berdua harus keluar sekarang. Kalau tidak, anak ini mungkin akan mempermainkanku. Begitu kata-kata itu terucap, benar saja, Hua Duo dan Yuzen berjalan keluar dari bunga di sisi lain. Kedua gadis itu menatap Li Fugui sambil berlinang air mata. Setelah datang bergandengan tangan dengan Li Fugui, Hua Duo, Yuzen, dan San Xing San Chun tiba-tiba muncul di hadapan Li Fugui. Kemudian, mereka berempat berlutut di tanah dan berkata serempak, salam kepada yang mulia Kaisar Manusia. Li Fugui terdiam beberapa saat. Dia bergegas maju untuk membantu Hua Duo dan Yuzen berdiri. Lalu berkata sambil tersenyum, jangan bicara omong kosong.
Kalian sudah mengikutiku begitu lama, apa kalian masih perlu berlutut di hadapanku sekarang? Huasu mengerutkan kening dan berkata, yang kaya dan mulia, kalian tidak boleh melanggar aturan. Ini bukan dunia manusia. Saat kamu berada di bumi, terserah padamu apakah mereka akan memberi penghormatan kepadamu. Jika kau mau, wajar saja jika dunia memujamu. Tapi ini wilayahku, dan aturan tetaplah aturan. Kau adalah kaisar manusia, dan mereka berempat hanyalah makhluk abadi biasa di surga. Ketika mereka melihatmu, bagaimana mungkin mereka tidak memberi hormat kepadamu? Setelah mendengar kata-kata Huasu, Li Fugui bertanya dengan heran, tunggu, kamu bilang mereka sekarang sudah menjadi makhluk abadi yang tersebar. Sanxing dan Sanjun sangat gembira. Sanxing berkata, tentu saja. Haha, nak, kau tidak menyangka, kan? Kami masuk surga sebelum kau. Hua Duo pun tersenyum dan berkata, Fugui, permaisuri Huaksu sudah berkata bahwa dia ingin aku mengelola alam rahasia Qiankun ini atas namanya mulai sekarang. Jika kau ingin bertemu denganku di masa depan, kau bisa datang ke dunia rahasia ini kapan saja. Dengarkan ini, Li Fugui segera menatap Huasu. Tunggu, jadi ini berarti aku belum bisa masuk surga, kan? Huasu tersenyum tipis dan berkata, sekarang setelah kau memasuki surga, apa yang akan terjadi pada gadis-gadis di desa Xiaoxi? Meskipun konon ketika satu orang mencapai pencerahan, semua yang lain akan naik ke surga, kau tidak bisa membawa semua kekasihmu ke surga, kan? Menggunakan kata-kata dunia manusia, posisi-posisi di surga semuanya adalah satu wortel, satu lubang. Li Fugui terkekeh dan berkata, Nona, Anda tidak tahu ini. Meskipun kita punya pepatah ini di dunia manusia, kita masih punya bukit lobak di dunia manusia kita. Lihat, mengingat hubungan kita, pikirkanlah cara untuk membantuku. Huasu menyingkirkan senyum di wajahnya dan berkata dengan nada tidak senang, bajingan, tak seorang pun pernah menawariku tawaran seperti itu selama ratusan ribu tahun. Beraninya kau begitu lancang, apa kau percaya aku akan mengambil roh kaisar manusiamu? Ketika Hua Duo dan Yu Zhen mendengar ini, kedua gadis itu bergegas maju. Hua Duo dengan marah berkata kepada Li Fugui, Fugui, dengarkan dan berhentilah ribut-ribut. Kabupaten Qinglong sedang hancur dan Suster Xiuling serta yang lainnya akan segera punya anak. Sebaiknya kau kembali dan menunggu anak-anakmu tumbuh dewasa. Jagalah perdamaian di bumi selama 100 tahun. Setelah selesai, kau bisa pergi ke surga dan menjadi Daluo Jinxian. Kami juga bisa mendapatkan manfaat dari kehadiranmu. Yu Zhen pun tersenyum dan berkata, benar juga, sebaiknya kau segera kembali dan dengarkan kami. Kalau kau benar-benar ingin bertemu kami di masa depan, datanglah ke dunia rahasia ini. Li Fugui juga bukan orang bodoh. Meskipun ia masih bidak catur di tangan orang lain, bidak catur ini cukup untuk menghancurkan bos besar manapun di bawah level ke-33. Adapun mereka yang berada di atas langit ke-33, tidak ada jaminan aku dapat menangkap dan menindas mereka. Kalau dia masih tidak tahu bagaimana caranya merasa puas setelah berlatih sampai titik ini, maka dia benar-benar bodoh. Hehe, aku hanya bercanda dengan ratu. Setelah mengatakan ini, Li Fugui membuka tangannya dan berkata kepada Hua Duo dan Yu Zhen, Duo, Yu Zhen, kemarilah dan peluk salah satu dari kami. Aku akan kembali dulu setelah kalian memeluk salah satu dari kami. Seperti yang baru saja Anda katakan, Kabupaten Qinglong punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya harus segera kembali dan terus bersinar bagi umat manusia. Hua Duo dan Yu Zhen melangkah maju. Buka kedua lengan kalian bersama-sama.
Setelah pelukan sederhana, Li Fugui pergi dengan gembira. Waktu berlalu dengan cepat, dan 100 tahun telah berlalu. Pagoda Fugui telah menjadi bangunan penting di Kabupaten Qinglong. Pagoda ini berdiri di tengah kota Qinglong, 99 tahun yang lalu. Setelah Kabupaten Qinglong diubah menjadi kota Qinglong, Desa Xiaoxi juga lenyap sepenuhnya dari peta. Orang-orang hanya mendengar bahwa ada surga di Kabupaten Qinglong, tetapi tidak seorang pun pernah benar-benar menemukannya. Hanya beberapa dekade kemudian, 3 kata, Desa Xiaoxi, juga menjadi bagian dari legenda tentang Li Fugui. 100 tahun kemudian, ketika Li Fugui melepas kepergian kekasih terakhirnya, dia tidak mengunjungi anak-anaknya. Dia juga tidak pergi ke tempat lamanya. Hanya duduk diam di halaman vilaku, menatap langit biru. Saat dia menutup matanya, cahaya keemasan memancar langsung dari langit ke-33 ke tanah. Di samping telinga Li Fugui, terdengar samar-samar teriakan keras, "Kaisar telah kembali." Terima kasih untuk semua penonton dan pendengar atas semua supportnya. Tamat.